Bab 699. Pedang tanpa batas. Seluruh wilayah pedang abadi terkejut. Tak lama kemudian, gumpalan cahaya pedang berwarna merah darah datang ke sekte pedang abadi, dan pada saat ini, sebuah pedang panjang tiba-tiba terpotong dari atas sekte pedang abadi. Bang! Pedang darah terpaksa berhenti, tapi pedang panjang itu sendiri meledak. Di atas sekte pedang abadi, cahaya darah menghilang, dan Mileye muncul di depan para murid sekte pedang abadi. Pada saat ini, seluruh tubuh Mileye berwarna merah darah, dan dia memancarkan aura permusuhan. Semangat yang ganas. Dasa Jian memandang Mileye, "Mileye, kamu." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Jelek. Di lapangan, suara robekan yang tajam tiba-tiba bergema. Dasa Jian sedikit mengernyit, dan dia menunjuk ke depan sedikit. Di atas ujung jari, sedikit cahaya pedang muncul. Bang! Mileye terpaksa berhenti tiba-tiba, tapi Dasa Jian sendiri terguncang beberapa kaki. Dasa Jian menatap pedang di tangan Mileye, pedang yang bagus. "Kamu." Dan saat ini, Mileye menghilang lagi. Weng! Dengungan pedang mengguncang langit. Dasa Jian menyipitkan matanya sedikit, dan di matanya, seberkas cahaya pedang melintas. Saat berikutnya, dia tiba-tiba bergegas ke depan, dan cahaya pedang langsung menenggelamkan Mileye. Potong! Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba bergema dari atas sekte pedang abadi, dan saat berikutnya, cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba meletus dari atas sekte pedang abadi. Bang! Ruang hampa di atas seluruh sekte pedang abadi retak, dan pada saat yang sama, Dasa Jian terlempar ke belakang beberapa puluh meter jauhnya, dan pedang di tangannya retak. Dasa Jian melirik pedang di tangannya, lalu dia melihat ke arah Mileye, dan hendak berbicara, ketika Mileye tiba-tiba menunjuk ke arahnya dengan pedang Aether di tangannya, dan berkata dengan galak, "Sekte pedang abadi, di mana adikku?" "Adik." Dasa Jian sedikit mengernyit. "Mileye, apa yang kamu katakan?" Mileye meraung, "Di mana adikku?" Saat suara itu terdengar, sepotong cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba bergetar dari langit, dan dalam sekejap, ruang hampa di atas sekte pedang abadi terkoyak. Dasa Jian menatap Mileye, "Apa yang kamu lakukan gila, kamu?" Mileye tiba-tiba menghilang. Potong! Sebuah cahaya pedang berwarna merah darah langsung muncul di depan Dasa Jian. Wajah Dasa Jian menjadi dingin, pergelangan tangannya bergerak, dan seberkas sinar pedang terpotong. Bang! Pedang ini langsung memotong cahaya pedang Mileye, tapi pedang di tangan Dasa Jian sudah patah, dan pada saat yang sama, dia mundur beberapa puluh kaki jauhnya. Dasa Jian memandang Mileye, hatinya terkejut saat ini, kekuatan Mileye ini sangat melebihi harapannya. Setelah Mileye menebas Dasa Jian dengan satu pedang, dia menghilang lagi, dan saat berikutnya, sepotong cahaya pedang berwarna merah darah langsung menutupi seluruh langit di atas sekte pedang abadi. Dasa Jian tidak berani gegabah, dan langsung menghentakkan kaki kanannya dan menembakkan sinar pedang. Cici-cici. Dalam sekejap, suara robekan yang tak terhitung jumlahnya bergema dari langit di atas sekte pedang abadi. Di udara, Dasa Jian itu mundur lagi dan lagi. Melihat adegan ini, semua master sekte pedang abadi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ketua sekte mereka ditindas oleh Mileye. "Tahukah kamu, Dasa Jian adalah super master terkenal dunia Akbar Xuan Huang. Dan itu masih menempati urutan ke-6 dalam daftar tertinggi. Tapi sekarang, dia telah ditekan oleh seorang pria muda berusia 20-an. Bang! Pada saat ini, di atas sekte pedang abadi, Dasa Jian langsung ditebas hingga terpental ratusan kaki oleh pedang Mileye.
Dasa Jian memandang Mileye di kejauhan, ekspresinya serius. Kekuatan tempur Mileye agak tidak normal. Harus dikatakan bahwa peningkatan kekuatan Mileye terlalu banyak saat ini. Kekuatan garis darah, kekuatan bumi dan kekuatan ruang hampa, dan dia memakai baju besi emas. Tentu saja, yang terpenting adalah pedang di tangan Mileye. Daya mematikan pedang itu terlalu besar. Alasan mengapa Mileye dapat menekannya adalah karena Mileye memiliki pedang itu. Di kejauhan, Mileye akan menyerang lagi. Dasa Jian berkata dengan sungguh-sungguh, "Mileye, kami tidak menyentuh adikmu." Mileye berhenti, pedang Aether di tangannya bergetar hebat. Dasa Jian memandang Mileye, "Kami benar-benar tidak menyentuh adikmu." Mileye membuka matanya, ada darah di matanya. Melihat adegan ini, Dasa Jian sedikit mengernyit, garis keturunan Mileye ini terlalu abnormal. Mileye memandang Dasa Jian dan berkata dengan keras, "Bahkan jika itu bukan sekte pedang abadi, itu pasti terkait dengan sekte pedang abadi." Dasa Jian memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tiba-tiba berkata dengan keras, "Sialan kalian." Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang. Jelek. Seutas cahaya pedang berwarna merah darah melintas di lapangan, dan di mana untaian cahaya pedang itu lewat, ruang hampa retak sedikit demi sedikit. Mata Dasa Jian berangsur-angsur menjadi dingin. Pedang muncul di tangannya lagi. Ketika cahaya pedang Mileye datang kepadanya, tiba-tiba sebuah pedang menikam, pedang menyerang guntur. Pedang keluar dan kilat menyambar. Bang! Cahaya pedang berwarna merah darah Mileye meledak seketika, dan pada saat yang sama, pedang energi petir menebas langsung ke tubuh Mileye. Bang! Mileye langsung mundur hampir 100 meter. Namun, halilintar ini tidak menyebabkan kerusakan fatal baginya, karena sebagian besar kekuatannya telah diserap oleh baju besi emasnya. Tidak hanya itu, tubuhnya juga tubuh alam dewa, jadi dia dengan paksa menangkis pedang Dasa Jian. Wajah Dasa Jian sedikit jelek, Mileye ini benar-benar mampu bertarung dan menangkis. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa seorang kultivator pedang akan benar-benar bisa mengolah tubuhnya ke tingkat seperti itu. Tanpa berpikir terlalu banyak, Dasa Jian membuka telapak tangannya, dan pedang tiba-tiba muncul di tangannya, dan pada saat ini, Mileye yang tidak jauh, tiba-tiba menghilang, mata Dasa Jian tiba-tiba menyusut, dan saat berikutnya, langit tiba-tiba menjadi sunyi. Pedang mimpi. Dasa Jian berdiri di tempatnya, sementara Mileye telah menghilang. Mata Dasa Jian terbuka lebar, dan matanya kosong. Di suatu tempat di awan, Karen Xuanyuan menatap Dasa Jian di bawah, sedikit mengernyit, teknik pedang apa ini? Pada saat ini, bekas pedang demi bekas pedang muncul di tubuh Dasa Jian, dan darah berceceran. Melihat adegan ini, mata Karen Xuanyuan menyipit, ini. Dan di bawah, tak terhitung Master Sekte Pedang Abadi tercengang, apa yang terjadi? Di lapangan, tidak ada yang melihat Mileye, hanya melihat bekas pedang muncul satu demi satu di tubuh Dasa Jian. Lancang. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba bergema dari belakang Sekte Pedang Abadi. Dan kemudian, sebuah sinar pedang tiba-tiba menembus tubuh Dasa Jian. Bang! Dalam sekejap, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Dasa Jian, dan pada saat sosok itu terbang, kedua lengan Dasa Jian telah dipotong. Tidak hanya itu, tubuhnya telah dipotong-potong. Sosok itu berhenti, orang ini adalah Mileye. Semua orang di lapangan memandang Mileye, dan pada saat ini, ada ketakutan yang mendalam di mata orang-orang ini. Di seberang Mileye, Dasa Jian itu melirik tubuhnya, lalu menatap Mileye tidak jauh. "Kamu, teknik pedang apa ini?" Mileye mengabaikan Dasa Jian itu,
tetapi menatap lelaki tua di samping Dasa Jian. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam dengan rambut dan janggut putih. Melihat orang ini, murid Sekte Pedang Abadi yang tak terhitung jumlahnya segera memberi hormat. Salam Tetua Utama. Tetua Utama Sultan Lin. Juga sekarang paman seperguruan dari Sekte Pedang Abadi Ketua Dasa Jian, yang telah bertapa selama 10 tahun. Lelaki tua itu melirik Mileye, lalu ke Dasa Jian. Kenapa? Dasa Jian tersenyum kecut. Paman seperguruan. Orang tua itu berteriak dengan marah. Kenapa? Dasa Jian terdiam. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, dan pada saat ini, Dasa Jian tiba-tiba berkata, "Pil pengakuan." Pil pengakuan. Pria tua itu sedikit mengernyit. Apakah kamu punya pil pengakuan? Dasa Jian mengangguk. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu suram. Dengan siapa kamu membuat kesepakatan? Dasa Jian berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Suan Yuan. Orang tua itu berkata dengan marah, ceroboh, ceroboh. Dasa Jian menatap lelaki tua itu, aku telah mencapai batasku. Jika aku tidak bisa melangkah lebih jauh, aku akan berubah menjadi debu. Keponakan tidak punya pilihan. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Kamu membuat masalah bagi Sekte Pedang Abadi. Dasa Jian hendak berbicara ketika Mileye yang tidak jauh tiba-tiba menghilang. Melihat ini, wajah lelaki tua itu berubah. Dia tiba-tiba berbalik, dan dalam sekejap, sinar pedang menebas. Bang! Di kejauhan, Mileye langsung ditebas mundur 100 meter oleh pedang ini. Lelaki tua itu menatap Mileye dengan dingin. Apakah kamu benaran menganggap Sekte Pedang Abadi benar-benar tidak punya siapa-siapa? Mileye menyeringai, senyumnya sangat ganas, tidak akan ada orang lagi segera. Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang. Tangan kanan lelaki tua itu tiba-tiba terentang, dan seberkas sinar pedang terbang keluar dari telapak tangannya. Bang! Tidak jauh, Mileye langsung ditebas ke belakang, tetapi pedang lelaki tua itu juga hancur. Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang, dan pada saat dia menghilang, seberkas cahaya pedang melintas di lapangan. Dan saat mereka melihat cahaya pedang ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah drastis. Orang tua itu juga tercengang pada saat ini. Dasa Jian itu bahkan lebih pucat. Di atas awan, Karen Suan Yuan tampak sangat serius, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Di bawah, Mileye telah muncul di belakang lelaki tua itu. Ada bekas pedang di antara alis lelaki tua itu, darah meluap. Lelaki tua itu sedikit lesu. Kamu, teknik pedang, apa? Mileye tanpa ekspresi, pedang tanpa batas. Saat suara itu terdengar, dia berbalik tajam dan menebas dengan pedang. Jelek. Kepala lelaki tua itu langsung terbang. Kolom darah. Telapak tangan Mileye terentang, pedang Eiter tiba-tiba terbang, dan dalam sekejap, teriakan dari bawah terus bergema. Satu demi satu murid Sekte Pedang Abadi meninggal secara tragis. Melihat adegan ini, Dasa Jian tercengang, lalu dia menatap Mileye tiba-tiba, dan meraung, Mileye, Sekte Pedang Abadi tidak menyentuh adikmu. Namun, Mileye tidak berhenti. Kemanapun pedang Eiter lewat, kepala seseorang pasti akan jatuh. Dasa Jian hendak berbicara ketika sebuah suara terdengar di kepalanya, panggil leluhur. Suara Karen Suan Yuan. Dasa Jian mendongak, matanya terbelalak, gara-gara kalian. Bagaimana mungkin dia tidak tahu saat ini? Sekte Pedang Abadi dimanfaatkan. Karen Suan wajah Yuan tanpa ekspresi, panggil leluhur, biarkan guru leluhur Sekte Pedang Abadi menahan wanita bergaun polos itu, kami akan membunuh Mileye untukmu. Dasa Jian menatap langit, matanya merah darah,
dan matanya bisa membunuh. Karen Xuanyuan berkata dengan lembut, jika tidak memanggil leluhur lagi, Sekte Pedang Abadi akan mati. Dasa Jian menarik kembali pandangannya dan meraung, panggil leluhur. Panggil leluhur. Alasan mengapa dia enggan memanggil leluhur adalah karena ini adalah kartu hall terbesar Sekte Pedang Abadi dan satu-satunya. Gunakan sekali maka akan hilang. Dapat dikatakan bahwa setelah memanggil leluhur, Sekte Pedang Abadi tidak memiliki jaminan. Tetapi pada saat ini, dia harus memanggil leluhurnya. Mengikuti suara Dasa Jian terdengar, sinar pedang tiba-tiba naik ke langit dari kedalaman Sekte Pedang Abadi, dan saat berikutnya, seorang wanita berbaju kuning muncul di atas Sekte Pedang Abadi. Ketika wanita itu muncul, kekuatan pedang yang mengerikan langsung memenuhi seluruh dunia pedang abadi. Pada saat ini, pedang dari seluruh dunia pedang abadi mulai bergetar hebat. Di antara awan, sudut mulut Karen Xuanyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat, alam tak diketahui. Saat suara itu terdengar, 20 orang tiba-tiba muncul di belakangnya. Semua adalah puncak dari master alam tertinggi. Nanti, selama wanita bergaun polos muncul, wanita bergaun polos ini pasti akan ditahan oleh guru leluhur Sekte Pedang Abadi. Dan saat ini, orang-orangnya akan langsung membunuh Mileye. Pembunuhan dengan meminjam tangan orang. Di atas Sekte Pedang Abadi, wanita berbaju kuning melihat sekeliling, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba melihat ke arah Mileye di bawah. Ketika dia melihat Mileye, dia tercengang, mengapa garis keturunanmu sama seperti kakakku? Bersambung.